Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnatun-Nisa dari Prodi Akuntansi AK21 dengan NIM 2109308120009, di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hubungan istimewa dalam pajak internasional. Hubungan istimewa dalam pajak internasional. Yang pertama, pengertian hubungan istimewa, di mana hubungan istimewa dalam konteks pajak internasional merujuk pada situasi di mana dua atau lebih entitas, baik individu maupun perusahaan, memiliki hubungan tertentu yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi atau mengendalikan satu sama lain. Hubungan ini seringkali memengaruhi harga dan kondisi transaksi antara mereka, yang dapat berdampak pada kewajiban pajak mereka. Di mana yang kedua, bentuk-bentuk hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat terbentuk dalam beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama ada kepemilikan langsung atau tidak langsung. Satu entitas memiliki saham atau kepemilikan di entitas lain. Yang kedua ada kontrol manajemen. Satu entitas memiliki pengaruhi yang signifikan dalam pengembalian keputusan entitas lain. Dan yang ketiga ada hubungan keluarga, di mana hubungan darah atau perkawinan yang memengaruhi transaksi. Yang ketiga ada transfer pricing. Transfer pricing adalah praktik menetapkan harga untuk transaksi antar perusahaan dalam satu kelompok usaha atau grup yang memiliki hubungan istimewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan harga wajar atau arm's length price, yaitu harga yang akan diterapkan jika transaksi terjadi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Dan yang keempat ada regulasi dan kebijakan transfer pricing. Banyak negara memiliki regulasi untuk mengatur transfer pricing guna mencegah penghindaran pajak melalui manipulasi harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Di sini ada beberapa regulasi tersebut, diantaranya yang pertama OECD Transfer Pricing Guidance, di mana pedoman dari organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi yang memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengatur transfer pricing. Yang kedua ada regulasi lokal, di mana setiap negara memiliki regulasi spesifik terkait transfer pricing yang disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi ekonomi masing-masing. Di mana yang kelima ada dokumentasi dan pelaporan. Perusahaan yang terlihat dalam transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa biasanya diwajibkan untuk menyusun dokumentasi transfer pricing yang mencakup: pertama ada analisis fungsional, di mana analisis peran dan fungsi setiap entitas dalam transaksi. Yang kedua adalah analisis komparatif, perbandingan harga transaksi dengan harga transaksi yang serupa di pasar bebas. Dan yang ketiga ada penjelasan metode transfer pricing, metode yang digunakan untuk menentukan harga wajar dalam transaksi. Selanjutnya ada yang keenam, sengketa dan resolusi. Di sini, perselisihan terkait transfer pricing seringkali terjadi antara otoritas pajak dan perusahaan. Untuk menyelesaikan sengketa ini, beberapa mekanisme yang bisa digunakan antara lain. Yang pertama ada Mutual Agreement Producer atau MIP, produser kesepakatan bersama antara negara-negara yang terlibat untuk menyelesaikan perselisihan pajak. Yang kedua ada Advanced Pricing Agreements atau APA, kesepakatan antara otoritas pajak dan wajib pajak mengenai metode transfer pricing yang akan digunakan untuk transaksi tertentu di masa mendatang. Dan yang ketujuh ada implikasi pajak internasional, di mana hubungan istimewa dapat memengaruhi kewajiban pajak internasional perusahaan melalui. Ada dua, yang pertama ada pengalihan laba, di mana pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah melalui manipulasi harga transfer. Yang kedua, penghindaran pajak, di mana upaya mengurangi kewajiban pajak secara tidak sah dengan memanfaatkan celah dalam regulasi transfer pricing. Dari beberapa yang tadi saya jelaskan 1-7 dapat saya simpulkan, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan istimewa dan regulasi transfer pricing sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari sengketa dengan otoritas pajak. Perusahaan perlu menyusun dokumentasi yang memadai dan transparan serta menerapkan kebijakan harga transfer yang sesuai dengan prinsip arm's length. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.